Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini ya. Dengan keadaan seadanya. Kali ini saya tertarik ya mengkomentari sebuah fenomena ya dari Bung Denny ini ya. Denny ya, beliau adalah atlet nasional ya, yang punya channel itu Denny WW. Saya senang sekali lihat, kalau saya anggap anak muda lah, karena kalau nggak salah saya secara umur saya lebih tua dari beliau lah ya, atau mungkin seangkatan kali ini Bung Denny WW ini. Kalau kita lihat di Wikipedia juga nggak ada nih tanggal lahirnya dia ya. Tapi yang jelas ya, mungkin saya lebih senior dari beliau lah. Artinya bahwa saya masuk silat itu di kampus ya, sekitar 1997 lah ya IPSI ya. Jadi mungkin secara umur karena saya lebih tua aja sebenarnya. Kalau soal kemampuan tentu beliau atlet nasional yang jauh lah di atas kita ini ya. Tapi di Sahid waktu itu juga banyak ya, kayak Bang Ahmad Safruddin, beliau juga sangat luar biasa ya. Jadi saya teringat bahwa di Sahid itu ada dua aliran yang sangat besar ya. Yang pertama adalah Merpati Putih ya. Yang kedua adalah Silanba ya. Yang satu lagi saya juga kurang tahu persis ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang ingin saya komentari adalah bahwa apakah ini, jadi ada dua kemungkinan ya, apakah Denny memang untuk ngetes Gus Samsudin ya, yang dia nggak percaya, ngomongnya nggak percaya, mental-mentalan itu, atau ya memang dia cuma ngetes ya. Jadi ada dua kemungkinan. Tetapi kalau dia mengetes, alhamdulillah ya. Tetapi kalau dia nggak percaya mental-mentalan itu, saya bahwa orang tuh bisa mental dalam pertarungan itu, kalau dia nggak percaya, tentu dia, menurut pandangan saya ya, dia mainnya belum terlalu jauh lah ya. Karena pada waktu itu saya melihat sendiri bahwa, kita lanjut ya, karena pada waktu itu saya melihat ya, kebetulan Bang Ahmad ini ya, beliau juga seorang wasit ya. Itu dari Silanba tuh mental-mental. Fenomena ini ya memang ya dalam perspektif saya ya, bahwa ataupun persepsi publik, bahwa memang ada ilmu seperti itu ya, apapun yang menjadi landasannya ya. Dan di Silanba memang seperti itu ya. Bahkan di IPSI kita di Sahid itu diajarkan mental-mental juga, banyak juga yang mental-mental. Tetapi ada juga yang nggak mental kan. Itu poinnya. Jadi yang tidak mental tentu tidak akan percaya, yang mental tentu akan percaya ya. Jadi sampai mentalnya itu sampai berapa meter, 5 atau 6 meter ya, bahkan sampai guling-guling merasa kesakitan. Nah, saya mengkomentari dari sesi jika saya batasin, jika Bung Denny ini ya tidak percaya mental-mentalan ini. Nah, jadi untuk memahami fenomena ini itu sekitar berarti dari tahun 97 ya, 96-97 itu saya masuk di UKM Silat Kampus ya, Sahid. Di tahun 2015-an lah saya baru memahami fenomena mental-mental itu. Jadi sahabat-sahabat seperti itu ya, memang perjalanan dalam hidup itu kadangkala ya, pengetahuan kita tuh memang nggak sampai ke situ ya. Tetapi suatu saat pasti akan ketemu misteri itu. Kalau kita udah pecahkan atau kita ketemukan jawaban, ya dia tetap akan menjadi suatu misteri bagi orang yang nggak tahu. Tetapi bagi yang kita tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi misteri itu akan terpecahkan kalau memang pengetahuan kita itu semakin kompleks ya. Kita memandang dari berbagai sisi. Kita tidak mengatakan bahwa itu salah atau benar ya, tetapi kita mengetahui suatu keilmuan itu bisa bekerja. Nah, kebetulan saya belajar pada waktu 2015 itu
prana sakti ya, reiki ya, dan juga hipnosis ya. Di situ saya menemukan jawabannya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk kasus mental-mental ini, kalau kita belajar ya ke orang-orang yang kalau kita namakan dalam bahasa modern itu hipnosis modern ya, yaitu reiki, prana, tenaga dalam dan sebagainya, mereka akan sulit menjelaskan secara ilmiah ya. Tetapi kalau kita belajar ya dari perspektif hipnosis modern, itu sangat akan mudah kita temui bahwa fenomena itu memang ada ya. Jadi apakah itu dibuat-buat? Enggak, memang fenomena itu ada ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau Bung Denny mau memahami proses mental-mental itu sebaiknya ya saya sarankan belajar hipnosis modern ya. Jadi di situ nanti akan ada jawabannya yang lebih presisi menurut saya, karena pada dasarnya ya di hipnosis tradisional itu atau timur itu nggak akan dijelaskan, karena memang itu dibiarkan menjadi suatu misteri. Tetapi di hipnosis modern ya, kalau kita belajar itu akan dikupas dan kita akan mengetahui persis kenapa orang itu bisa mental ya, tanpa dibikin-bikin. Ini saya bilang tanpa dibikin-bikin, yang memang ya kalau saya kasih kata kuncinya itu yang memang terhubung secara unconscious mind-nya antara kita dengan orang itu. Jadi apabila ada terhubung ya antara unconscious kita, maka proses mental-mental itu sangat-sangat lazim terjadi. Oke, sekali lagi ini cuma komentar dari perspektif ilmu yang saya pelajari ya. Mudah-mudahan ini menambah khasanah kita lah. Jadi Bang Denny ya, kalau memang untuk meledek ya atau untuk menguji ya, atau membongkar suatu ini yang tidak fair ya kita salut lah. Tetapi untuk tidak mempercayai jangan, karena proses itu bisa saja terjadi ya, baik di latihan maupun di jalanan, yang memang ya basisnya itu adalah terhubungnya antara unconscious mind satu dengan unconscious yang lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.